Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Karin Pristia dengan NIM 72114191885 dari Universitas Negeri Semarang, Rombel Akuntansi 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Sistem Informasi Manajemen bab 8, yaitu informasi dalam praktik. Nah, di sini saya mengambil sumber dari buku Raymond M. Selot, C.R. Gurr, Fischel 2008, Sistem Informasi Manajemen edisi 10, Jakarta, Salemba 4. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat dalam maupun di luar perusahaan. Ini merupakan aplikasi bisnis pertama yang dipasang pada komputer ketika mereka pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an. Istilah sistem pemrosesan data elektronik, Electronic Data Processing atau EDP, dan sistem informasi akuntansi juga telah dipergunakan, namun saat ini kurang populer. Lalu di sini ada model sistem pemrosesan transaksi. Nah, dari gambar di samping, pemrosesan transaksi, unsur input, transformasi, dan output dari sistem fisik perusahaan berada di bagian bawah. Data dari sistem fisik dan lingkungan kemudian dimasukkan ke dalam basis data, peranti lunak pemrosesan transaksi mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu-individu serta organisasi-organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Selanjutnya, di sini ada diagram tinjauan sistem. Nah, seluruh sistem ditunjukkan oleh kotak yang diberi label atau sistem distribusi yang berada di tengah. Unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak-kotak dan dihubungkan ke sistem oleh panah-panah yang disebut arus data. Arus data dari sistem distribusi kepada manajemen terdiri atas laporan-laporan akuntansi standar. Selanjutnya, ini ada diagram nomor 0 sistem distribusi. Subsistem-subsistem utama dari sebuah distribusi. Nah, subsistem yang pertama berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, yang kedua dengan pesanan pergantian persediaan dan dari pemasok, dan yang ketiga dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Nah, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Di sini ada diagram nomor 1, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Sistem pesanan merupakan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Sistem persediaan memelihara catatan persediaan, sistem penagihan membuat faktur pelanggan, dan sistem piutang dagang menagih uang dari para pelanggan. Selanjutnya, ini ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Dengan cara yang sama, kita mengidentifikasi subsistem-subsistem yang berkaitan dengan pemesanan persediaan peranti dari pemasok. Nah, dari gambar di samping disebut diagram nomor 2. Sistem pembelian menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan menerima persediaan, dan sistem utang dagang melakukan pembayaran. Selanjutnya ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menghubungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. File yang memuat data akuntansi yang telah digabungkan itu adalah buku besar. Terdapat 2 subsistem yang terkait. Sistem perbarui buku besar akan membutuhkan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan transaksi ke dalam buku besar. Nah, sistem pembuatan laporan manajemen menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Nah, selanjutnya ini ada diagram nomor 3, sistem yang menjalankan proses buku besar. Lalu, menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Bukan suatu kebetulan, sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi yang pertama yang terkomputerisasi.
Selain sebagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Fondasi ini mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya, sistem informasi organisasi. Area bisnis, keuangan perusahaan, sumber daya manusia, layanan informasi manufaktur, dan pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi, ditambah data dari sumber-sumber lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Nah, sistem informasi dikembangkan untuk setiap area bisnis. Jenis sistem lainnya yang telah diimplementasikan di banyak perusahaan-perusahaan informasi ESCOS ditunjukkan untuk meningkatkan organisasi daripada the business. ACE digunakan oleh para manajer di tingkat organisasi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan, terdiri atas kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Nah, subsistem output memberikan sistem mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Ada subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran. Selanjutnya ada subsistem output, mengumpulkan data dari sumber internal dari lingkungan lalu memasukkan ke dalam basis data. Selanjutnya ada subsistem riset pemasaran, juga mengumpulkan data internal dan lingkungan dengan melakukan studi-studi khusus. Lalu subsistem inteligensi pemasaran, mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan pelanggan perusahaan dan unsur-unsur lain yang terdapat memengaruhi operasi pemasaran. Nah, selanjutnya ada sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi manufaktur, lalu sistem informasi keuangan, dan sistem informasi eksekutif. Nah, selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan. Adalah manajemen hubungan antara perusahaan dan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum, dan hubungan ini strategi ini menyadari bahwa pembina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih mudah daripada mendapatkan pelanggan baru. Nah, oleh karena itu perusahaan melakukan upaya-upaya untuk memahami para pelanggannya sehingga kebutuhan mereka akan dapat dipenuhi dan mereka akan tetap setia kepada perusahaan. Selanjutnya ada data warehousing. Nah, di sini ada karakteristik data warehouse. Yang kedua ada sistem data warehousing. Dan yang ketiga ada bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse. Bisa dibaca ya. Nah, selanjutnya ada penyampaian informasi. Unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan. Data mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Nah, selanjutnya ada OLAP. OLAP atau Online Analytic Processing memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehousing melalui GUI ataupun antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Nah, terdapat dua pendekatan yaitu ROLAP dan MOLAP. Nah, yang selanjutnya yaitu data mining. Sering dipergunakan sehubungan dengan data warehousing, dan dengan data mart adalah data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Nah, terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining. Yang pertama ada verifikasi hipotesis dan yang kedua ada penemuan pengetahuan. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.